ya. Saya artinya pengatasnamaan organisasi ini juga baru muncul. Harusnya NU ini nggak perlu berbenturan lah menurut saya. Bagaimanapun kan kita masih satu ideologi ya. Kita termasuk ormas yang memperjuangkan NKRI duduk bersama. Kita jangan terlalu berpikir sektarian lah. Ya. Teman-teman NW juga jangan kemudian merasa punya bandara gitu kan, setelah nama ini seolah kita yang punya bandara gitu kan. NW satu gitu. Jadi nggak perlu bersatu, NW udah satu gitu kan. Ya kan. Nah kalau misalkan posisinya tidak menganulir, berarti pemerintah mungkin dengan legowo mengakui dua-duanya. Seandainya itu tidak menganulir yang lama. Rasanya gimana? Jelas? Sangat jelas, sangat jelas. Nggak jelas ya. Ini posisi lagi di Jakarta ya? Ya, lagi di Jakarta. Apa yang mau kita bahas ini? Mau kita diskusikan yang sedang viral di Lombok. Yang pertama ini tentang terbitnya SK Kemenkumham, SK nomor AHU 000129 garing AH 0108 tanggal 30 November 2020 tentang pengesahan hasil muktamar NW yang di Mataram kemarin. Terus yang kedua itu tentang komentar tokoh-tokoh NU yang menolak eksekusi ya, pergantian nama bandara dari Bil menjadi Bizam. Mungkin dikomentari yang nama bandara dulu. Bagaimana komentar Anda tuh yang mereka rame-rame menolak perubahan nama bandara itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga baru membaca di media sosial ya adanya penolakan ya kemarin dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, terutama Pak Bupati, kemudian ada juga dari masyarakat. Nah, sekarang muncul lagi dari pengurus NU. Ini baru lagi nih, baru lagi nih. Ya, pada prinsipnya sih saya melihat mungkin pertama tokoh-tokoh kita perlu duduk kembali ya membicarakan tentang tindak lanjut dari SK Kemenhub ya untuk penamaan nama bandara. Ya. Tentunya kalau kita berbicara alasan pemerintah ya kenapa kemudian menerima pengusulan perubahan nama bandara ya karena memang Maulana Syah kita tahu pada waktu itu ya baru-baru keluar SK beliau sebagai salah satu pahlawan nasional dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Perlu kita catat bahwa beliau satu-satunya tokoh ya, tokoh agama, tokoh pendidikan juga ya. Kemudian tokoh politik ya, karena beliau sempat dimaksumi dulu dan beliau melalui jasa-jasanya yang besar terhadap pembangunan SDM di Nusa Tenggara Barat ya, termasuk juga di Lombok Tengah ya. Kan banyak sekali pondok pesantren Nahdlatul Wathon yang ada di Lombok Tengah. Ini perlu menjadi catatan kita juga bahwa ada andil besar beliau di sana untuk pembangunan SDM. Nah, jasa-jasa inilah yang kemudian pemerintah ya melalui SK yang dikeluarkan oleh Pak Presiden Joko Widodo, beliau kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, tidak lama setelah itu ada pengusulan ya, kalau nggak salah dari provinsi ya, pada waktu itu masih dipimpin oleh Gubernur NTB Bapak Tuan Guru Bajang ya, yang disetujui oleh tentunya DPRD provinsi ya, dan kemudian diterima oleh pemerintah dan keluar SK-nya. Lalu kemudian muncullah kontroversi di masyarakat mengenai perubahan nama bandara ini. Kalau kita belajar tentang sejarah ya, sejarah penamaan bandara ini saya lihat hampir semua ya,
itu mengacu kepada tokoh-tokoh lokal. Ya. Jadi kalau kita lihat misalkan bandara di Balikpapan ya, kemarin kan nama bandaranya nama Spinggan, ya, Spinggan Balikpapan. Lalu kemudian diganti dengan Sultan Salehuddin sekarang, yaitu salah satu sultan yang ada di Kerajaan Kutai Kartanegara. Itu juga menimbulkan pro kontra, ya ada yang tidak setuju, ada yang setuju, tapi pemerintah melalui pendekatan yang baik ya, sehingga perlawanan ataupun ketidaksetujuan itu berubah menjadi kesepakatan bersama. Akhirnya nama bandaranya juga diubah. Artinya sebenarnya perubahan nama bandara itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Tidak harus kemudian itu menjadi problem. Ya. Nah, uh, jadi saya ingin tekankan kembali bahwa penamaan bandara ini umumnya ya selain dari tokoh lokal ya juga dari pahlawan nasional ya. Karena bagaimanapun pahlawan nasional juga ini menjadi legitimasi besar ya pengakuan negara terhadap tokoh lokal menjadi seorang pahlawan. Ya. Jadi pahlawan ini kan tidak gampang ya, banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk ya kemudian melihat sepak terjang beliau di dunia pendidikan, kemudian perjuangan beliau melawan penjajah ya baik Jepang maupun Belanda pada waktu itu. Mungkin yang sangat kelihatan Jepang ya yang ingin menutup sekolah ya. Bayangkan tahun 1937 itu beliau sudah punya kesadaran pendidikan yang luar biasa ya, mendirikan pesantren Mujahidin, kemudian yang diubah menjadi madrasah ya diniyah Islamiyah Nahdlatul Wathon. Ya ini kan zaman dulu susah ya, orang mendirikan lembaga pendidikan ini sebuah ya levelnya kan udah mungkin kelompok elit yang punya awareness ya, kesadaran pendidikan yang tinggi ya, termasuk misalkan di Jawa juga masih bisa dihitung jari lembaga pendidikan pada waktu itu. Nah itu yang kemudian pemerintah melihat ya, kenapa kemudian beliau menjadi pahlawan nasional. Dan perjuangannya terhadap kaum perempuan juga tidak main-main ya. Beliau khusus mendirikan sekolah Nahdlatul Banat ya. Jadi untuk sekolah kaum perempuan ya. Kata beliau pada waktu itu saya ingat nggak bisa kita hanya memperbaiki laki-laki ya tanpa memperbaiki perempuannya. Jadi dua-duanya harus seimbang, harus equal ya. Jadi kembali lagi kepada penamaan bandara, kalau menurut saya pribadi, jadi penggunaan nama pahlawan ya itu saya kira sesuatu yang sangat bagus ya. Selain untuk memperkenalkan tokoh lokal kita di level nasional ya juga kan ini menjadi ikon. Bagaimanapun nama Tuan Guru itu ya ikon Sasak ya, bukan kemudian ikon Pancor ya. Jadi makanya Tuan Guru kenapa beliau dikenal Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Al-Ampenani gitu kan. Karena beliau dulu belum dianggap dari Ampenan gitu ya. Itu simbol lokalitas masyarakat kita dulu ya. Kebetulan. Tapi salah satu, saya potong sedikit, salah satu alasan mereka itu mungkin nggak mereka kurang dilibatkan dalam proses pengusulannya, terutama tokoh-tokoh masyarakat setempat, baik juga dari NU. Ya. Nah, NU ini baru muncul ya. Saya artinya pengatasnamaan organisasi ini juga baru muncul. Harusnya NU ini nggak perlu berbenturan lah menurut saya. Bagaimanapun kan kita masih satu ideologi ya. Kita termasuk ormas yang memperjuangkan NKRI, ya, memperjuangkan Pancasila. Ya. Kita nggak aneh-aneh. Gitu. Dan Maulana itu kan tokoh NU yang bawa NU ke Lombok ya beliau dulu, harusnya bersyukur tokoh-tokoh NU kan. Sebelum kemudian beliau keluar dari Masyumi, lalu mendirikan Nahdlatul Wathon. Ini kan ada sejarahnya juga. Ya. Jadi harusnya orang Sasak, tokoh-tokoh NU sekarang ya harus syukur. Kan beliau juga pengurus NU dulu, ya sebelum adanya NU. Tapi dari sisi ideologis ya, saya kira NU ini nggak harus berbenturan. Ini kan ideologinya sama, ya. Tidak harus saling menafikan satu sama lain. Ini
menurut saya ini tensi politik lokal aja sih, yang kemudian sangat disayangkan kalau ini menjadi sebuah isu penolakan nama bandara. Saya yakin mungkin ya, karena kan ini proses pengusulan ini tidak bisa melibatkan semua kan. Ini kan jalur birokrasi, ya. Kecuali kita menganut sistem syuro, semua masyarakat dilibatkan kan. Ini kan jalur birokrasi ya, tentunya ada gubernur, ada mungkin DPRD provinsi, ya, kemudian mungkin para bupati juga, ya, Ada saya nggak tahu atas nama dilibatkan tokoh apa tidak. masyarakat ya. Tapi kan tidak semua orang juga dilibatkan gitu. Nah, ketika ini kemudian hasilnya ada yang menolak, saya kira wajar-wajar aja, ya. Tetapi kan tidak harus kemudian ini menjadi pertentangan yang panjang, ya. Karena pemerintah sudah meng-SK-kan, ya. Kenapa harus kita juga berusaha untuk mencabut, ya. Dan nama bandara kan tidak berubah sebenarnya. Itu kan hanya ditambah saja, ya kan. Tidak mengubah nama bandara sebenarnya. Kan ini hanya menambah, ya. Menambah nama bandara. Jadi saya minta tokoh-tokoh kita, ya, baik dari teman-teman NU, ya, karena ada Pak Prof Masrun di sana, kemudian ada Tuan Guru sepuh kita kan, Tuan Guru Bagu, ya. Jadi saya kira mungkin perlu juga ada pembicaraan lebih lanjut, ya. Bagaimana kemudian nama ini jangan sampai nama Lombok juga rusak gitu loh. Jadi masa gara-gara nama bandara kemudian saling salib, ya, saling balas surat, saling lobby di pusat, ini kan kasihan nama Lombok ini, kita udah banyak konflik, ya. Kenapa harus banyak kenapa harus diekspos keluar juga kan, ini kasihan Lombok nanti nih, ya. Jangan sampai kemudian mengganggu pembangunan agenda nasional kita, ya, di Mandalika gitu. Jadi saya pinginnya mungkin perlu ada pertemuan kembali tokoh-tokoh ini, ya, perlu duduk bersama. Kita jangan terlalu berpikir sektarian lah, ya. Teman-teman NW juga jangan kemudian merasa punya bandara gitu kan, setelah nama ini seolah kita yang punya bandara gitu kan, bukan. Jadi Tuan Guru ini kita dudukkan sekarang sebagai tokoh nasional, beliau pahlawan nasional, diakui oleh negara dan di-SK-kan oleh negara gitu. Ini kan juga sama aja kita menentang pemerintah ketika ini kita tolak, kemudian ada pembangunan opini-opini yang justru merugikan NTB kalau menurut saya. Ya, dan juga salah satu alasan teman-teman dari Lombok Tengah itu mungkin karena posisinya di Lombok Tengah, ya. Jadi nama Tuan Guru itu tidak benar-benar merepresentasikan NTB begitu. Kalau bandara sih di mana-mana, ya. Itu kan persoalan lokasi saja. Mungkin kebetulan Lombok Tengah pada waktu itu lokasinya luas gitu kan, tanahnya ada gitu kan. Ya sama kayak bandara yang di Rembiga kan, bandara Selaparang kan. Kerajaan Selaparang tuh pusatnya di mana? Itu kan di Lombok Timur. Masa kemudian orang Mataram bilang, wah ini bukan kerajaan kita, ini kan tidak seperti itu kan. Artinya jangan, ini kan bandara internasional, ya, tidak milik siapapun. Kalau lokasinya kebetulan ada di Lombok Tengah ataupun ada di misalkan di Lombok Timur, di mana, ya, saya kira itu tidak bisa kita jadikan alasan. Ini kan duit negara juga, bukan duit siapa-siapa yang dipakai membangun kan, ya. Jadi jangan kemudian ada juga klaim bahwa ini bandara satu daerah, ini kan keliru juga. Ini kan ada kontribusi orang Sumbawa juga di sana kan, teman-teman dari pulau seberang gitu. Ya, dan perlu kita catat, ya, Maulana Syekh ini kan juga banyak murid-murid beliau yang terkenal dari Lombok Tengah itu. Jadi kayak Tuan Guru siapa namanya itu, kalau orang menyebut beliau Tuan Guru Koce, siapa nama, lupa saya nama beliau itu. Beliau sangat terkenal, ya, dan banyak pesantren NW di Lombok Tengah ini perlu kita catat juga, ya. Banyak pesantren NW. Cuman kan jadi persoalan, ya, kemudian ketika ini saya tidak tahu, ya, ini kan ada juga
terkait dengan situasi politik pilkada. Mungkin ada juga ya. Saya sih tidak mau membahas ke arah ke sana begitu. Tetapi kemudian Tuan Guru Jainuddin Abdul Majid ini juga punya pengaruh, punya kontribusi di Lombok Tengah kalau memang itu dijadikan sebagai dasar penamaan bandara. Ini juga beliau banyak, jasa-jasa beliau banyak SDM yang dibangun dari sana kan. Saya kira sekarang ini kita bukan saatnya bicara tentang sektarianisme gitu kan. Kita ini butuh kolaborasi, Lombok Tengah, Lombok Timur, seluruh kabupaten yang ada di Lombok Barat ini kan butuh kolaborasi membangun NTB. Saya kira itu komentar saya. Ya, kita harapkan tokoh-tokoh NW dan NU bisa duduk bersama kembali untuk membahas nama bandara ini ya. Nah, yang kedua, Pak Dokter, ini terkait SK Menkumham RI yang terbaru 30 November 2020 itu tentang pengesahan hasil muktamar NW di Mataram yang ke-14 ya. Nah, itu apakah ini menjadi momentum bahwa benar-benar NW bersatu atau Anda melihat ini menjadi momentum NW jadi dua malah? Pertama, saya hanya membaca lewat media ya. Saya belum baca SK-nya. Jadi saya belum baca SK-nya seperti apa, sehingga saya tidak berani komentar terlalu jauh ya. Kalau misalkan sudah ada SK-nya kan bisa kita lihat posisinya di mana. Apakah SK ini kemudian menganulir SK sebelumnya kan? Kalau nggak salah itu bulan September itu SK yang apa? Yang kepengurusannya di Pancor ya. Yeah. Nah sampai sekarang saya hanya membaca lewat media tentang adanya SK yang baru, tetapi saya belum baca wujudnya gitu. Seperti apa SK ini? Apakah menganulir gitu? Karena ada dua versi ya, teman-teman Pancor juga banyak yang nanya ini. Mereka ingin membaca apakah SK mereka udah dianulir atau tidak gitu. Saya bilang ya saya juga belum lihat SK-nya, belum bisa baca. Kalau udah ada kita baca kan bisa kita komentari. Tapi intinya beginilah, saya melihatkan NW ya ini kalau misalkan SK yang baru ini menganulir SK yang lama, ini kan momentum kita NW 1, gitu. Jadi nggak perlu bersatu, NW udah satu gitu kan, ya kan. Nah kalau misalkan posisinya tidak menganulir, berarti pemerintah mungkin dengan legowo mengakui dua-duanya. Seandainya itu tidak menganulir yang lama, ya, saya belum tahu persis ya. Tapi saya berharap konflik NW ini udah cepat selesai lah ya, karena secara psikologis kita udah capek juga nih dengan pecahan Nahdlatul Wathon ini kan. Ini kan persoalan internal, jamaah juga udah mulai bosan saya lihat dengan konflik ini. Jadi mereka berharap ingin bersatu gitu, cuman jalannya seperti apa, caranya seperti apa. Ini kan bola ada di tangan kelompok elit. Ya, kalau jamaah sudah saya kira legowo lah. Ya. Kalau kita adakan survei itu mungkin 99% itu menginginkan NW bersatu pastinya. Ya. Nah sekarang tugas dari kedua elit-elit ya, tokoh-tokoh kita di Nahdlatul Wathon untuk duduk bersama. Kalau memang SK-nya satu ya seperti apa ya, apakah kemudian harus yang kepengurusan yang lain ini dilibatkan atau menunggu muktamar selanjutnya. Ini kan persoalan juga nih. Jadi kita berpisah juga susah, bersatu juga lebih susah ternyata. Ini saya kalau bicara mengenai Tuan Guru Hasanan join ini. Tadi Anda membahas bola ada di tangan elit-elit NW. Beberapa waktu lalu kita sempat mendengar videonya Tuan Guru Bajang Zainul Majdi ya, TGB, itu beliau siap menjadi yang kedua. Ya saya kira komentar beliau, statement beliau di sebuah ceramah di mana ya, beliau siap menjadi sekretaris. Saya kira juga itu ide yang sangat bagus ya, yang sangat positif untuk perdamaian Nahdlatul Wathon. Bagaimanapun kan kalau bisa damai ngapain konflik, ngapain berpecah, kan itu aja hidup ini. Karena tidak ada dasar-dasar nilai yang bisa kita jadikan sebagai alat legitimasi konflik. Misalkan nilai agama, ya. Agama mengajarkan kita bersatu. Ya. Belum lagi kita bicara nilai kebangsaan, ya.
semua suku harus bersatu, apalagi satu keluarga kan, itu sudah sesuatu yang wajar lah begitu. Jadi menurut saya statement beliau sudah sangat bagus ya. Saya kira beliau punya niat yang baik ya untuk bisa menyatukan bisa bersatu di Nahdlatul Wathon ini. Dan tentunya mungkin ini sekarang tergantung teman-teman di Anjani bagaimana merespon ini ya. Mudah-mudahan saja teman-teman kita di Anjani juga punya sikap yang lebih terbuka ya. Kalau memang ada niat untuk ke sana, bagaimana merumuskan ya. Karena bagaimanapun ini kan persoalan umat juga ya, bukan hanya persoalan satu dua orang. Tapi ini kan semua orang terlibat jadinya, dari konfliknya dari Pancur, tapi kan orang Kalimantan, Sulawesi kan semua terpecah semua ya. Dampak dari konflik struktural ini, artinya struktur di Nahdlatul Wathon ini. Saya sih melihat mudah-mudahan ya Nahdlatul Wathon bagaimanapun kan namanya bersatu itu selalu lebih baik, lebih indah daripada berpisah ya. Walaupun perpisahan itu juga tidak melulu buruk begitu ya. Ada juga perpisahan itu menimbulkan ya, kalau dalam teori konflik itu kan pengembangan ya. Ada fungsi sosialnya ketika kita berpecah juga. Misalkan kenapa ada Anjani sekarang itu kena perpecahan kan. Kalau nggak ada perpecahan nggak ada NW Anjani kan gitu ya. Jadi kalau dalam teorinya Louis Koser itu ada teori fungsionalisme namanya. Jadi ada fungsi di sini. Kalau bahasa agamanya itu teori hikmah. Ya, kalau bahasa orang tua kita kan arah hikmah hati ya. Nah, jadi kalau dalam ilmu sosial ini teori fungsionalisme, ada fungsinya di sana itu. Bahwa konflik itu membuat kita lebih kreatif ya, lebih dewasa, kemudian punya pikiran-pikiran untuk lebih maju ya. Ini dari analisa konflik ya. Ya mudah-mudahan lah, saya berharap NW ini bisa bersatu, kedua tokoh mencari jalannya. Ini kan sebenarnya jalannya saja yang sulit untuk bersatu nih. Kalau niat saya kira dua-duanya udah punya niat untuk bersatu kan. Apalagi misalkan Tuan Guru Bajang Zainuddin Hassani juga beliau sering mengatakan, yuk ayo kita bersatu gitu kan. Tuan Guru Pancor juga sama, Tuan Guru Bajang Pancor ya. Jadi beliau berdua ini punya niat yang sama. Cuman jalannya ini yang belum ketemu ini, ya rumusannya ini yang belum ketemu. Ya. Mudah-mudahan niat baik beliau berdua, ya mudah-mudahan memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat kita ke depan. Ya, nah ini menarik. Salah satu komentar dari teman-teman elit-elit yang bawah lah ya, mereka ingin NW Pancor membubarkan diri dengan terbitnya SK ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya sekali lagi mungkin ini jadi pelajaran kita juga ya. Kita kan sudah lama juga berpisahnya sejak 1998 ya. Ada persoalan di internal keluarga, kemudian menjadi persoalan organisasi ya. Apakah kemudian sampai sekarang kita harus saling menafikan? Kalau saya sih semangat gotong royong, semangat kebersamaan itu kan yang memang kalau kita cari nilainya itu ada di mana-mana. Tapi kalau semangat perpisahan, muparokoh, konflik ini kan tidak, di mana kita cari nilainya begitu. Walaupun ada hikmahnya itu saya kira kena paksaan alam aja kan. Jadi ketika kita perang gitu, ketika kita berkonflik saling menyakiti satu sama lain karena alam aja kita ini ingin bangkit gitu. Tetapi kalau nilai persatuan itu kemudian kita mampu maksimalkan, yang kita kapitalisasi menjadi sebuah yang saya bilang tadi itu kolaborasi ya. Jadi ini pasti lebih besar lah. Ya. Selama ini kan saya melihat kenapa NW juga banyak kemudian mengalami kemunduran ya dalam politik. Ya, ini kan karena kita di NW sendiri belum selesai masalahnya kan. Tidak bisa duduk bersama ya. Sasi Masaki mudah-mudahan lah, ini kan persoalan internal keluarga juga ya, zuriat. Mudah-mudahan saya nggak berani komentar terlalu jauh ya,
karena ini semua punya privasi masing-masing ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa duduk bersama, kemudian bisa saling merangkul, ya, membangun NW bersama-sama. Ini kan alangkah indahnya begitu kalau kita hiziban bersama gitu kan, kemudian memberikan ceramah bersama, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita ingin tunjukkan persatuan itu jauh lebih baik daripada perpecahan. Ya. Apapun itu. Ya. Kalau dasarnya kita berpecah, kita berharap lebih maju. Ya, semoga NW segera bersatu ya dengan terbitnya SK ini tentunya. Ya, saya kira mungkin jalannya kan dua bersatu ini. Kalau menurut saya memang pertama lewat jalur pemerintah ya. Kalau pemerintah mengakui satu, mungkin ya harus dua-duanya bisa bernegosiasi ya, harus saling merangkul untuk nama NW juga. Ini kalau NW nggak bisa bersatu ya pemerintah capek juga kan, ini apa sih maunya gitu kan. Tapi kalau kita bisa saling mengerti, duduk bersama ya, insya Allah saya kira ke depan pemerintah juga bisa melihat bahwa NW ini tidak sulit untuk diatur begitu kan. Ini kan nama NW juga yang sudah kita kan habis-habisan ini, mulai dari ke pengadilan, mulai dari difasilitasi oleh itu, ini nggak selesai-selesai. Ya. Jadi mudah-mudahan saya sih berharap akar persoalan ini kan sebenarnya ya mungkin ada khilaf saja ya. Khilaf dalam artian ada miskomunikasi saja kalau saya lihat ya, ada miskomunikasi. Semua kita kan ingin dihormati Mas Zaki ya. Siapapun itu ya, ingin dihormati, diakui. Ini udah sifat manusia ini. Direkognisi kalau bahasa Pak Nadiem Makarim itu kan, pengakuan. Semua kita ingin diakui. Ya. Nggak ada orang yang nggak mau diakui di dunia ini. Apalagi kita masih satu rumpun ya, satu keluarga. Saya kira seandainya misalkan pemerintah menganulir SK yang lama ya, bagaimana caranya lah teman-teman di kepengurusan Anjani juga bisa mengajak teman-teman yang ada di Pancor ya. Mudah-mudahan kita sama-sama lah ya. Saya yakin kalau sesuatu yang baik itu nggak ada orang yang bisa menafikan kan. Kita mengaku orang baik tapi perilaku kita tidak baik kan, nggak pas juga gitu ya. Nggak, siapapun kita, keturunan apapun kita kan, kita mengaku keturunan Tuan Guru, tapi kalau perilaku kita nggak baik kan sama saja gitu loh. Orang kan melihat apa yang real saja kan, apa yang menjadi fakta di lapangan. Ya. Terima kasih atas komentarnya Pak Dokter. Kita berharap semoga nama bandara segera selesai dan juga NW juga selesai dari konfliknya. Kita ketemu nanti di Lombok untuk diskusi tatap muka ya. Terima kasih waktunya Pak Dokter. Oke, terima kasih banyak Mas Zaki. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.